Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Ardiansyah dengan NIM F2020011067, kelas A2 Farmasi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai molecular docking, di mana untuk jurnal yang kami ambil berjudul Identifikasi senyawa bahan alam sebagai inhibitor tirosin kinase EGFR, screening in silico berbasis farmakofor dan molecular docking. Berikut anggota-anggota kelompok dari kelompok 2. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke poin pertama, yaitu abstrak berdasarkan penelitian dari jurnal ini. Reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau yang biasa disebut juga dengan EGFR, dalam kepanjangannya yaitu epidermal growth factor receptor, adalah salah satu dari tirosin kinase yang dimana itu diekspresikan secara berlebihan pada banyak jenis kanker. Penghentian kegiatan EGFR telah dikenal sebagai target rasional untuk terapi kanker. Namun, beberapa EGFR inhibitor memiliki keterbatasan terkait dengan masalah resistensi atau pengurangan tumor tangkapan. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan inhibitor baru dengan lebih besar kemanjuran sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dalam penelitian ini, mereka merancang metode komputasi dengan menggabungkan berbasis ligan pemodelan farmakofor dan docking molekuler untuk screening senyawa alam potensial sebagai penghambat EGFR. Kemudian untuk hasil validasi dari permodelan farmakofor berbasis ligan ini dan molekular docking oleh ROC kurva menunjukkan bahwa kedua protokol tersebut memiliki AUC lebih besar atau sama dengan 0,7. Redocking erlotinib ke EGFR dalam protokol docking, mereka memberikan RMSD kurang dari 2. Oleh karena itu, metode komputasi kami dapat diterapkan untuk virtual penyaringan. Screening awal berdasarkan permodelan farmakofor diperoleh 86 dari 179.816 senyawa yang dapat dipetakan dengan farmakofor fitur. Screening lebih lanjut melalui docking molekul menunjukkan dua senyawa memiliki skor docking lebih rendah dari erlotinib, yaitu zinc 00941342 dan zinc 723-25782. Namun, dengan analisis yang cermat terhadap interaksi mereka profil, hanya zinc 00941342 yang membentuk ikatan hidrogen dengan MET 769 yang dimana dikenal sebagai residu kunci EGFR. Selain itu juga ditemukan membentuk hidrogen dengan CYS 773. Oleh karena itu mereka merekomendasikan zinc 00941342 sebagai penghambat EGFR potensial. Baik, itu saja dari penyampaian saya. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pendahuluan, kanker merupakan penyakit global yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Saat ini, terapi kanker umumnya melibatkan tindakan pembedahan dan radiasi yang biasanya diikuti dengan kemoterapi sistemik menggunakan zat sitotoksik. Dalam penggunaannya, zat sitotoksik bekerja tidak selektif sehingga sering menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, hingga saat ini terus dikembangkan jenis terapi bertarget dengan selektivitas yang lebih baik dibandingkan kemoterapi sitotoksik. Epidermal Growth Factor Receptor atau EGFR merupakan subkelompok reseptor tirosin kinase yang sering dioverekspresikan pada beberapa jenis kanker. Harari 2004. Penghambatan aktivitas EGFR merupakan salah satu strategi rasional dalam terapi anti kanker. Inhibitor tirosin kinase EGFR generasi pertama yang telah disetujui oleh FDA adalah gefinib dan erlotinib. Obat ini merupakan kelompok small molecule tyrosine kinase inhibitor atau TKI yang bekerja sebagai antagonis ATP di daerah intraseluler. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada
teman saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi, kristal EGFR ini dipisahkan dari pelarut dan ligan menggunakan UCSF Simera. Hasil pemisahan disimpan dalam format mol. Model pharmacophore dibangun menggunakan training set yang terdiri dari 26 senyawa aktif. Database senyawa yang akan di-screening adalah senyawa-senyawa bahan alam atau natural product dari zinc database yang diakses melalui zinc farmer. Yang kedua, pemodelan pharmacophore dan validasi. Jadi, model pharmacophore dibangun menggunakan ligan Scout 4,3 sebanyak 26 senyawa aktif dan dibuat struktur 3 dimensinya dan dioptimasi dengan Hypercam 8,0 menggunakan metode semi-empiris atau PM3 dan hasilnya ini disimpan dalam format. Jadi, sejumlah konformasi untuk setiap senyawa dibangun dengan metode icon base pada ligan Scout 4,3 menggunakan default setting dan selanjutnya dibentuk model. Model pharmacophore berdasarkan hasil tumpang didih konformasi setiap senyawa tersebut. 10 model pharmacophore dihasilkan pada tahap ini. Model pertama dipilih sebagai model terbaik dan divalidasi performnya dalam membedakan antara senyawa aktif dan decoy atau senyawa inaktif dengan melakukan screening terhadap DUDE database yang terdiri dari 830 inhibitor EGFR dan 35.411 decoy. Metode selanjutnya yaitu protokol ducking dan validasi. Protokol ducking menggunakan DAC67 diawali dengan preparasi makromolekul EGFR dan ligan terlebih dahulu menggunakan program USCF Kimra. Dalam tahap preparasi, makromolekul dan ligan akan ditambahkan atom hidrogen. Muatan ditambahkan dengan metode AM1 sampai BCC. Hasil preparasi disimpan dalam format mol kuadrat. Selanjutnya disiapkan permukaan enzim menggunakan EGFR tanpa atom hidrogen yang sebelumnya dibuat dengan program DMS. Bawaan USCR Kimra. Sifir di sekitar permukaan enzim EGFR diatur dengan radius minimum dan maksimum masing-masing 1,4A dan 4,0A. Untuk menentukan kehandalan DAC67 dalam membedakan senyawa aktif dan inaktif, database DUDE ditambahkan pada EGFR menggunakan protokol ducking yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dibuat daftar peringkat berdasarkan nilai skor masing-masing senyawa. Dari nilai skor tersebut juga kembali dibuat kurva receiver operating karakteristik dan dihitung nilai EUC-nya. Selanjutnya, metode penelitian 4. Screening in silicon. Screening in silicon diawali dengan mengunggah model pharmacophore terpilih ke dalam zinc farmer. Beberapa parameter tambahan zinc farmer diatur sebagai berikut. Maximum of round mean square deviation from fair Keter sama dengan 0,5 rotatable bonds cut off sama dengan 10 molekul weighting kurang lebih 500 daltons. Selanjutnya zinc database yang terdiri dari 179 sampai 816 senyawa bahan alam dipilih untuk proses
Screening menggunakan model farmakofor dan parameter yang telah diatur sebelumnya. Hasil screening diunduh untuk di-screening lanjut menggunakan protokol docking. Hasil dalam penelitian ini, proses screening diawali dengan pemodelan farmakofor dengan tujuan untuk memperoleh senyawa-senyawa bahan alam yang memiliki gugus farmakofor penting dalam aktivitas farmakologi sebagai inhibitor EGFR. Model farmakofor ini divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa model tersebut dapat membedakan antara senyawa yang aktif dan tidak aktif. Seperti pada gambar di samping, model farmakofor yang terpilih menunjukkan kurva ROC dengan nilai AUC 100% yaitu 0,78. Untuk screening berbasis molecular docking, dalam penelitian ini digunakan DOCK 6,7 yang sebelumnya divalidasi terlebih dahulu dengan melakukan redocking erlotinib ke sisi aktif EGFR untuk menjamin keakuratan pose geometrik yang dihasilkan. Selain itu, dilakukan juga validasi terhadap fungsi skornya dengan menghitung nilai OUTS bersama kurva Rhodes setelah dilakukan proses docking. Senyawa-senyawa aktif dan inaktif dari DUT database pada target EGFR. Pose geometrik hasil redocking dikatakan akurat jika orientasi pose tersebut sesuai dengan pose kristalografinya yang ditujukan dengan nilai root mean square deviation atau RMSD kurang dari 2. Seperti ditampilkan pada gambar 2, berdasarkan perhitungan RMSD, redocking erlotinib menggunakan DOCK 6,7 diperoleh nilai RMSD 1,44. Sedangkan hasil perhitungan kurva Rhodes diperoleh nilai OUTS 0,838. Dengan demikian, protokol docking ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk proses virtual screening. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu untuk screening berbasis molecular docking. Dalam penelitian ini digunakan docking 6.1 yang sebelumnya divalidasi terlebih dahulu dengan melakukan recording erlotinib ke sisi aktif EGFR untuk menjamin keakuratan pose geometrik yang dihasilkan. Selain itu, dilakukan juga validasi terhadap fungsi skornya dengan menghitung nilai AUC kurva ROC setelah dilakukan proses docking senyawa-senyawa aktif dan inaktif dari DUDE database pada target EGFR. Pose geometrik hasil recording dikatakan akurat jika presentasi pose tersebut sesuai dengan proses atau pose geometrik kristalografinya yang ditunjukkan dengan nilai root mean square deviation atau biasa disebut dengan RMSD kurang dari 2A, seperti yang dikatakan Hennefer et al. 2009. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar 2, berdasarkan perhitungan REMSD, recording erosion menggunakan decoding 6.7 diperoleh nilai RMSD sama dengan 1,44A, sedangkan hasil perhitungan kurva ROC diperoleh nilai AUC 0,083. Dengan demikian, protokol docking ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk proses virtual screening. Baik, di sini berdasarkan kerangka dari strukturnya, zinc 00941342 itu dia merupakan golongan dari senyawa flavon, yang dimana senyawa ini memiliki cincin kromen 4-1 yang dapat berperan sebagai cincin heterosiklik, seperti cincin kuanisolin pada erlotinib. Nah, struktur cincin ini dia mampu membentuk 3 ikatan hidrogen dengan residu MET769 dibandingkan dengan erlitonib. Nah, yang hanya dapat membentuk 1 ikatan hidrogen saja.
Nah, selain itu, di sini juga terdapat tambahan ikatan hidrogen dengan residu CYS773 melalui gugus samping pada posisi C7. Nah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2013, di sini adanya tambahan dari ikatan tersebut itu dia merupakan upaya mengoptimalkan aktivitas inhibisi dari ligan uji terhadap EGFR. Nah, di sini oleh karena itu zinc 00941342 ini dia diproduksi untuk berpotensi besar dalam penghambatan enzim EGFR dan juga direkomendasikan untuk dilakukan pengujian lanjutan pada tahapan in vitro untuk membuktikan aktivitas dari inhibisinya. Kemudian selanjutnya, adapun kesimpulan dari jurnal penelitian yang kami ambil di sini berdasarkan kesesuaian dari fitur farmakofor untuk Duking score dan juga profil interaksi dengan EGFR, itu dia diproduksi senyawa zinc 00941342 yang mampu menghambat aktivitas dari proliferasi dari EGFR. Nah, akan tetapi di sini masih perlu dilakukan pengujian aktivitas secara in vitro untuk memverifikasi hasil dari screening in situ ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.